Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal ujian akhir semester makul dasar-dasar teori pendidikan. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang hal itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fakih Maulana dari kelas 1 PP Aceh. Baik, saya akan langsung membahas atau menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester makul dasar-dasar teori pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jawaban soal ujian akhir semester makul dasar-dasar teori pendidikan dari jawaban saya sendiri. Pertanyaan pertama, deskripsikan dan klasifikasikan definisi pendidikan, ilmu pendidikan, dan latar belakangnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi pendidikan. Di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam KBBI, pendidikan adalah berasal dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran penciptaan, ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus, menurut para ahli, yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kedua, menurut Ahmad Unbiyati tahun 2007, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan sengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, menurut John Dewey tahun 2003, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sama manusia. Lanjut, mengenai ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Di sini saya akan membagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan atau pedagogi adalah teori pendidikan perenungan tentang pendidikan dalam arti luas. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik. Terus yang kedua, ilmu pendidikan dilihat dari sifat-sifat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang bersifat ilmu, bersifat teori, yang bersifat pengetahuan ansik. Terus yang C, ruangan lingkup pendidikan. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan dengan jelas sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Jika tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai, maka prosesnya akan mengabur. Yang kedua, ada pendidik. Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Terus yang ketiga, ada peserta didik. Peserta didik atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Terus yang terakhir ada faktor lingkungan.
Menurut Startime, ahli psikologi Amerika, ini dengan lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life process. Baik, lanjut soal yang kedua. Uraikan dan petakan karakteristik teori pendidikan aliran baru. Ini saya ada beberapa mengenai aliran baru. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata natus, lahir, nativis pembawaan, yang ajaran yang memandang manusia sejak lahir telah membawa suatu kekuatan yang disebut potensi dasar. Aliran nativisme berpandangan segala sesuatunya ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan dan tidak ditentukan oleh dasar turunan. Yang kedua ada aliran empirisme. Aliran empirisme bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme atau pengalaman tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa sejak lahir. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa. Karena itu aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar beserta didik besar pengaruhnya pada faktor lingkungan. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme pada dasarnya hampir sama dengan nativisme. Namun, aliran naturalisme meyakini adanya pembawaan dan mino lingkungan. Namun, kan ada dua pandangan besar mengenai hal ini. Pertama menurut J.J. Roche dan yang ketiga menurut Mencius. Itu dua pandangan besar di aliran naturalisme. Lanjut nomor 4 terakhir, aliran konvergensi. Pelopor aliran konvergensi adalah William Strauss tahun 1971 sampai 1939, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Lanjut soalan ke nomor 3. Deskripsikan dan petakan sistem pendidikan corak khas Indonesia. Di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan memiliki masa depan yang sangat menentukan keberadaan setiap individu, santri, dan masyarakat lingkungannya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memberikan materi keagamaan Islam mampu mengubah sikap dan karakter pribadi setiap santri sehingga mampu beradaptasi dan membangun daerahnya dengan keilmuagamaannya yang dimilikinya. Sebagai lembaga masyarakatan, pesantren amat menentukan dalam menciptakan keharmonisan lingkungan. Suatu pesantren akan memperoleh penghormatan tinggi dari lingkungannya adalah karena keharmonisan semua sistem yang ada. Lanjut yang nomor 2 ada taman siswa. Taman siswa merupakan lembaga yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Taman siswa dengan bertumpu pada dasar kemerdekaan. Sistem AMONG adalah idenya untuk memonitor dan berkomunikasi dengan siswa didiknya. Dalam hal ini sistem AMONG terdiri dari 2 dasar. Yang pertama, kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin hingga dapat hidup merdeka atau dapat berdiri dengan sendirinya. Yang kedua ada kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Lanjut yang nomor 3 ada INS kayu tanam. Konsep filosofis dalam takabal. Jadi guru dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i. Konsep-konsep pokok pembelajaran di INS kayu tanam ada beberapa konsep pokok. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada pendidikan akademik, terus yang kedua ada pendidikan keterampilan, yang ketiga ada kerohanian dan kesuaan, yang keempat ada kesuaan. Keempat konsep ini sama pentingnya, tidak ada yang timbulkan satu sama lainnya. Baik, lanjut soal yang nomor 4. Deskripsikan hubungan timbal balik tripusat pendidikan. Nah, maksud tripusat pendidikan ini yaitu masyarakat, keluarga, dan sekolah. Ketika
komponen itu tidak dapat dipisahkan. Oke, saya akan membahas tentang pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Sebenarnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana masing-masing anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mulai dari seorang menandai semua. Orang yang mempunyai peran pertama dan utama bagi anak-anaknya sebelum anak dewasa dan mampu berdiri sendiri, yaitu orang tuanya. Maka penting pada orang tua untuk mendidik anak sebaik-baiknya. Lanjut, yang nomor 2, pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Semakin luas penyebaran produk sekolah yang diikuti peningkatan sekolah akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat, oleh merupakan sekolah masyarakat lembaga investasi manusia dan pusat pelatihan atau training center manusia di masa depan. Maka penting sekolah bagi para manusia. Yang ketiga, ada pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua atau wali peserta didik, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Maka ketika sudah belajar di keluarga, sekolah, maka akan diaplikasikan ke masyarakat. Begitu 3 pengaruh atau tripusat pendidikan. Lanjut soal yang kelima, terakhir, yaitu uraikan secara detail dan menarik pemikiran Profesor Fauzi terkait model pendidikan Indonesia. Pendidikan nasional sejatinya dapat mewujudkan manusia seutuhnya, yakni manusia dengan cita rasa Indonesia dan generasi yang tak tercabut dari akar keindonesiaannya, dengan tetap bervisi dan ramah di tengah dinamika globalisasi, sebagai bangsa yang kaya akan potensi dan budaya dalam keberagamaannya. Lokalitasnya sebenarnya dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk menambangkan pendidikan Indonesia. Pendidikan sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa mengisyaratkan bahwa pendidikan menjadi tempat di mana kebijaksanaan atau kearifan diproduksi sebagai modal pengetahuan bagian peserta didik. Jika pendidikan yang fungsinya sebagai pilar pembangunan peradaban dan bermartabat tidak mampu survive di tengah perkembangan zaman. Begitu mengenai uraian model pendidikan Indonesia menurut Profesor Fauzi. Oke, segitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah kata, salah tutur, mohon dimaafkan. Dan apabila ada saran dan kritik bisa tulis di komentar ya. Oke, selebihnya saya ucapkan terima kasih dari awal sampai akhir. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.